Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang air yang bercampur dengan benda najis. Kita juga sudah membahas tentang hukum air yang bercampur dengan benda suci. Lalu pembahasan kelima di halaman 27 adalah tentang hukum air musta'mal. Musta'mal artinya air bekas digunakan untuk bersuci. Air musta'mal seperti air bekas dipakai untuk berwudu dan mandi adalah suci lagi mensucikan menurut pendapat yang sahih. Ini menunjukkan bahwa hukum air musta'mal ini diperselisihkan di antara para ulama. Misalnya dalam madhab Syafi'iyah, air musta'mal itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, penulis di sini mengatakan bahwa air musta'mal dalam pendapat yang sahih adalah suci lagi mensucikan. Kemudian di footnote saya berikan tambahan keterangan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi salah seorang tokoh mazhab Syafi'iyah, menukil pendapat ulama yang menyatakan bahwa air musta'mal itu suci lagi mensucikan, yakni dari Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Az-Zuhri, Abu Thawr, demikian pula Al-Imam Ibnul Munzir. Jadi pendapat yang sahih adalah air musta'mal tetap suci lagi mensucikan, yakni bisa digunakan untuk menghilangkan najis dan hadath selama salah satu sifatnya tidak berubah, baik baunya, rasa maupun warna. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa Nabi SAW apabila berwudu, maka hampir saja para sahabat bertengkar untuk merebutkan bekas air wudunya Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari. Juga karena Nabi SAW pernah mengucurkan bekas air wudu beliau kepada Jabir ketika ia sakit. Seandainya hal itu najis, maka beliau tidak boleh melakukannya. Juga karena Nabi SAW, para sahabat dan para istri beliau, mereka semua berwudu di wadah kecil, bahkan mandi di bak kecil. Tentunya perbuatan-perbuatan seperti itu tidak menjamin selamat dari percikan air musta'mal. Misalnya wudu dari gayung dikobok seperti itu. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan sepertinya itu kekhususan Nabi SAW. Maka bisa kita sampaikan hukum asalnya, syariat bagi Nabi SAW juga merupakan syariat yang berlaku bagi umatnya. Oleh karena itu, ketika seseorang mengatakan bahwa ini adalah kekhususan baginda Nabi SAW, butuh dalil yang lain yang mengatakan bahwa itu adalah khususiyat an-Nabi atau kekhususan Nabi. Apalagi di sini ada keterangan sebagaimana disampaikan oleh penulis bahwa para sahabat Nabi SAW pun berwudu di wadah yang kecil. Ini menunjukkan bahwa suci dan mensucikannya air musta'mal juga berlaku bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ia junub, Nabi bersabda, "Innal mu'min la yanjus."
sungguh seorang mukmin itu tidak najis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika tidak najis, maka ketika air musta'mal itu digunakan, selama air itu disebut sebagai air, maka dia suci mensucikan. Karena seorang mukmin tidak najis, ya, sehingga ketika bersentuhan dengan air tidak merubah status air tersebut. Jika demikian adanya, maka air itu tidak hilang kemampuannya dalam mensucikan hanya karena dipakai untuk bersuci. Itulah tentang air musta'mal. Jadi pendapat yang sahih, yang benar sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini, bahwa air musta'mal adalah suci lagi mensucikan. Demikianlah sahabat sekalian, materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.